Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian 4 Mei 2020 bersama saya, Pendeta Marsono. Saya percaya sampai hari ini saudara-saudara tetap merasakan keamanan, kenyamanan, dan pemeliharaan Tuhan terus dialami di dalam kehidupan kita. Kendatipun kita sangat prihatin oleh karena daerah kita telah terdapat 2 pasien dalam pengawasan atau PDP menurut informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Mari kita wujudkan keprihatinan kita ini dengan mendoakan mereka yang menjadi pasien PDP. Kiranya Tuhan memberkati agar hasil swabnya sebentar adalah negatif. Terus juga kita dukung pemerintah, mereka yang bekerja mengurus segala sesuatunya, apalagi yang menangani pasien PDP ini, agar boleh dilindungi Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Hari ini, kembali saya akan menggugah kita untuk bersama-sama menjaga keluarga kita, lingkungan kita, daerah kita dari ancaman penyebaran virus corona ini. Tema perenungan kita hari ini ialah dengar dan lakukanlah. Dengar dan lakukanlah. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitahukan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus yang ditujukannya kepada jemaat yang ada di Korintus. Ia mengingatkan bahwa Injil yang diberitakannya akan menjadi sumber keselamatan kepada mereka yang menerima, yang mendengar, yang percaya, dan yang melakukan Injil itu. Ada jaminan keselamatan bagi mereka yang tidak hanya mendengar, tetapi juga yang melakukan. Kita uji dalam kehidupan kita. Apakah benar perkataan ini? Apakah benar ungkapan firman ini? Nah, dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia, ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap mereka yang mendengar dan melakukan perkataan atau firman yang disampaikan oleh Allah, pada dasarnya mereka akan memperoleh ketenangan, kedamaian, dan juga jaminan keselamatan di kehidupan di masa yang akan datang, maupun dalam kehidupan di dalam dunia ini. Kendatipun tidak bisa dipungkiri juga bahwa mereka yang taat, mereka yang patuh setelah mendengar firman, terkadang diperhadapkan pada ujian dan cobaan dari melakukan perkataan firman itu. Tetapi mereka yang teguh berdiri dan terus melakukan perintah dan kehendak Allah, pada akhirnya akan menuai kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Nah, karena itu Rasul Paulus tekankan dalam pembacaan kita pada hari ini, dengar dan lakukanlah segala perkataan firman yang telah disampaikan, supaya engkau selamat, supaya engkau dibebaskan, supaya engkau dilindungi, supaya engkau disertai dan diberkati oleh Allah di dalam sepanjang perjalanan kehidupan. Saudara-saudara dan saya tentu menginginkan hal yang sama. Diselamatkan Tuhan, dilindungi Tuhan, diluputkan Tuhan
dari berbagai macam bentuk ujian, cobaan, dan pergumulan kehidupan yang kita alami di sepanjang kehidupan kita ini, amat terlebih dalam kondisi dunia pada saat ini. Semuanya bergantung kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kita tidak hanya mendengarkan perkataan firman, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah, Tuhan akan meluputkan dan menyelamatkan kita dari berbagai pergumulan-pergumulan ini. Amat terlebih COVID-19 yang menggelisahkan dunia, meresahkan dunia, dan yang membuat dunia hidup dalam berbagai keterbatasan, amat terlebih keterbatasan ekonomi saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, mendengar dan melakukan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita hanya mendengar lalu tidak melakukan, apa kata firman melalui penyampaian Rasul Paulus? Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi hanya akan menjadi kesia-siaan kalau kita hanya mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Ibarat sebuah cerita yang hanya dibuat oleh seorang ibu untuk menina-bobokkan anaknya. Tidak akan membuahkan hasil. Kenapa? Hanya didengar dan tidak dilakukan. Makanya Rasul Paulus katakan, itu hanya akan menjadi sebuah kesia-siaan. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan kalau kita tidak mendengar, kalau kita tidak mendapatkan, kalau kita tidak diberitahukan oleh Allah melalui hamba-hambanya. Oleh karena itu, mendengar dan melakukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau memberitakan kepada Bapak Ibu Saudara, mengajak Bapak Ibu Saudara dan kita semua, mari kita mendengarkan perkataan-perkataan Allah melalui firman-Nya. Lalu kita lakukan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan buktikanlah, apakah perkataan firman ini benar-benar terbukti di dalam kehidupan kita, pengalaman pribadi kita. Yaitu ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, rasakanlah dampaknya dalam kehidupan saudara. Engkau akan diselamatkan. Engkau akan diluputkannya. Dan engkau akan diberkatinya di dalam sepanjang perjalanan kehidupanmu. Apapun cobaan dan pergumulan yang engkau hadapi, oleh karena mendengar dan melakukan perkataan firman, Tuhan katakan, aku bersama-sama dengan engkau. Sehingga, mari, jangan kita hanya mendengar, tapi lakukan segala perintah dan kehendak Tuhan. Kedua, yang mana itu perintah dan kehendak Tuhan? Tentu, perintah dan kehendak Tuhan itu pertama-tama adalah disampaikannya melalui firman. Firman itu yang mana? Alkitab yang kita miliki adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui kesaksian-kesaksian orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di dalam firman itu terdapat satu ayat yang mengatakan pemerintah adalah wakil Allah. Nah, karena itu dengarkanlah juga perkataan mereka sebagai wakil Allah. Mereka menyampaikan itu dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Karena akan membawa umat manusia, mereka yang mendengar, untuk mendapatkan keselamatan. Nah, karena itu, kembali saya mengajak melalui firman ini. Akan sia-sia iman saudara. Akan sia-sia kepercayaan saudara. Kalau saudara hanya mendengarkan firman, tetapi tidak melakukannya. Engkau akan berbahagia. Engkau akan terberkati. Engkau akan diselamatkan jika engkau tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman yang disampaikan oleh Allah melalui hambanya, melalui firman kebenarannya di dalam kehidupanmu setiap saat, setiap waktu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini 4 Mei 2020. Penyertaan pemeliharaanmu tetap kami alami.
Kedatipun daerah kami resah, gelisah, oleh karena telah terdapat 2 pasien dalam pengawasan. Kami bermohon Tuhan, Engkau berkati kedua saudara kami ini, menolong mereka, sehingga hasil swabnya sebentar kami harapkan adalah negatif, sehingga daerah kami kembali menjadi zona yang aman, zona yang hijau dari ancaman penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk kami semua warga di Kabupaten Mamasa ini. Berikan kami ketenangan agar kami tetap boleh menjalani hidup dengan hikmat Tuhan, yaitu melakukan apa yang akan membawa keselamatan bagi diri kami sendiri, keluarga kami, bahkan orang-orang di sekeliling kami. Amat terlebih istimewa Tuhan, kami memohon, seperti kata firman-Mu yang kami renungkan hari ini, jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga baik dalam hidup di dunia ini maupun di kehidupan di masa yang akan datang, kami beroleh selamat. Tuhan, kami terus bermohon kepadamu. Berkati juga para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah-pemerintah kami, para tenaga medis, dan juga mereka yang terus berjaga-jaga di perbatasan. Jaga lindungi mereka Tuhan. Mereka rentan terhadap penyebaran COVID-19, tapi kami percaya Tuhan Engkau beserta mereka, menjaga mereka dalam menunaikan tugas mulia ini, dalam melindungi kami dari ancaman penyebaran virus ini. Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami berserah diri kepadamu. Kami percaya Tuhan terus menjaga, melindungi, dan memberkati setiap kami. Jika ada yang sakit, ada yang berduka, ada yang berbeban berat, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Sehingga apapun itu yang mereka gumuli, mereka akan merasakan ketenangan, kedamaian, bahkan kerinduan mereka Tuhan jawab. Yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, dan yang berbeban berat, Engkau angkat pergumulan mereka dengan menunjukkannya jalan keluar. Ini syukur dan pengharapan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.